Tapi siksaan yang banyak dan dahsyat itu kebanyakan itu perempuan. Kalau laki-laki sih cuma dipotong kelamin, orang berkepala dua, lidahnya menjulur kayak ular itu ada. Mungkin dia waktu hidupnya suka mempermainkan lidah, ngadu domba. Makanya saya juga kadang-kadang berpikir ya, waktu hidup disia-siakan, tapi udah meninggal pada didatangi, pada ditangisi. Itu saya nggak ngerti. Jadi waktu beliau almarhum, dia waktu sakit, waktu hidupnya tuh sakit, menderita, udah buang kotoran di sana di sini, nggak bisa kemana-mana. Itu sama anak-anaknya itu disia-siakan. Emang ada itu yang namanya siksa kubur. Di antaranya di sini tuh ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang siksaannya berat atau ringan, ada banyak. Ada yang seperti lidahnya dipotong-potong, nyambung lagi terus ada yang minum. Seperti warnanya itu warna merah, diminum teriak. Terus ada lagi yang saya lihat di sini. Dia itu orang selalu tangannya dipotong nyambung. Kelihatannya itu sangat mengerikan, menakutkan, wallahu alam. Itu orang waktu hidupnya gimana? Jadi itu alat kelaminnya itu ada yang keluar masuk. Ya kelihatannya sih seperti benda kayak habis dibakar ya, seperti bara. Itu ada. Dia minta tolong pada saya pengen hidup lagi, pengen tobat, pengen insaf. Pengen jadi orang bener gitu. Yang saya lihat di sini banyak yang orang-orang kena semacam siksa kubur lah. Jadi yang nyiksa itu bukannya siapa, bukan siapa, itu hanyalah amal perbuatannya. Ya seperti tukang minum yang diminum di alam dunia nyata itu arak atau apa. Yang di sini bukannya arak, itu seperti air mendidih. Tapi warnanya sama kayak begitu. Ada yang merah, ada yang semu-semu merah tua. Saya kurang tahu minuman itu. Itu selalu kalau diminum tuh dia langsung teriak-teriak terus. Dia ngomong panas, panas, tapi selalu diminum wujudnya manusia ke atasnya seperti binatang. Itu ada. Itu yang dipanggulnya itu sama orang itu ya kelihatan sama saya itu tuh peti. Ya mungkin waktu tadinya dia itu pesugihan. Jadi dia dibebani sama harta. Itu badannya tuh semua tuh dikeroyok. Banyak ular di badannya itu. Jadi dililit-lilit sama ular yang satu. Yang satunya itu monyet. Ya sebangsa kera gitu ya. Ke bawahnya manusia, ke atas kera. Jadi itu tergantung amal perbuatan kita waktu di alam kasar ini. Itu yang saya tahu hanya yang ringan-ringan. Sebenarnya yang lebih berat itu banyak. Seperti badannya dicincang, nyambung perutnya besar, pecah meledak nyambung lagi. Ya emang banyak yang saya lihat. Tapi yang anehnya ngaku-ngaku orang Islam, anehnya lagi kenapa yang sholat bisa dihitung, yang lagi ngaji bisa dihitung. Tapi siksaan yang banyak dan dahsyat itu kebanyakan itu perempuan. Kalau laki-laki sih cuma dipotong kelamin, dicincang, perutnya pecah, minum, lidahnya diputus-putus, cuma kayak gitu. Tapi yang perempuan itu yang lebih kasihan lagi. Ada yang ditusuk pakai apa tuh besar, kayak besi panas. Terus dia teriak-teriak. Jadi yang ditusuk itu bukannya sama orang atau sama apa. Jadi benda tersebut tuh kayak gerak sendiri. Semua benda-benda yang kita katakan nyiksa gitu ya. Itu semuanya tuh gerak sendiri, nggak ada yang mengendalikan. Ini sebenarnya saya juga udah nggak mampu ngeliatnya, udah kasihan. Saya udah nggak kuat, saya udah pengen nangis demi membangun iman dan keimanan. Tobatlah sadar, yang saya lihat tuh begitu banyak. Orang berkepala dua, lidahnya menjulur kayak ular itu ada. Mungkin dia waktu hidupnya suka mempermainkan lidah, ngadu domba. Pejabat di sini ya bukan pejabat tinggi, cuma kayak pejabat biasa. Ada, itu perutnya besar, pecah, ngincer terus jadi seolah-olah mungkin itu ya. Mungkin dia mau nyari untuk buat dicuri atau gimana. Cuman saya nggak tahu. Ada lagi tuh yang sebelah sana yang kelihatan sama saya tuh dia berpakaian dinas, perutnya buncit, pangkat lumayan tinggi. Tapi dia lidahnya selalu ngulur, selalu melet. Potong, nyambung lagi, nyambung lagi. Perutnya meledak ada tuh di pojokan sana. Jadi susah diceritain, terlalu banyak kejadian-kejadian di sini tuh setiap bentuk tuh ceritanya lain-lain. Tapi kebanyakan perempuan dia pakai jilbab. Tapi dia makanin kotoran. Berarti dia waktu hidupnya tuh tukang rentenir, penjilat. Ada dia berpakaian kostum ustazah gitu ya. Tapi dia makannya selalu makan kotoran. Saya ya, kalau bisa tolong, akhlak, perilaku segala macam rubahlah tolong. Kita pikirkan bukan pikiran kesenangan sekarang. Pikir di alam nanti seperti saya sekarang lihat. Berbuatlah baik sebaik mungkin, jujur sejujur mungkin. Berpakaian haji, saya sebut Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji dia nggak nyaut. Ada tuh dua orang di sana. Dia berpakaian haji tapi kena siksaan. Kenapa tuh? Dia takabur. Saya kalau nggak dibilang Pak Haji saya nggak mau nyaut. Berarti kesombongan ada dua orang. Semua yang ada di sini teriak pengen mau hidup lagi. Saya mau tobat, mau sholat, mau ibadah, mau jadi orang baik.
Niat kita ibadah, jangan pamrih. Kita lari ke masjid supaya saya disebut-sebut orang ahli masjid. Tolonglah perbaiki iman dan keimanannya. Jangan takabur dengan posisi keadaan. Kalau saya ceritain saya udah gak kuat. Terus terang aja, saya udah gak kuat. Jadi yang saya lihat itu semuanya itu sakit, menyakitkan, menyedihkan, penderitaan. Saya belum lihat ke belakang, saya di sini aja udah gak kuat. Makanya saya juga kadang-kadang berpikir ya, waktu hidup disia-siakan, tapi udah meninggal pada didatangi, pada ditangisi. Itu saya nggak ngerti. Jadi waktu beliau almarhum, dia waktu sakit, waktu hidupnya tuh sakit, menderita, udah buang kotoran di sana di sini, nggak bisa kemana-mana. Itu sama anak-anaknya itu disia-siakan. Jadi seolah-olah sekian persen lah mengurus orang tuanya itu. Tapi kenapa udah meninggal pada datang, pada nangis, pada minta maaf, pada mendoakan. Kalau benar-benar dia mau berbakti sama orang tua waktu tadi, waktu masih ada hidup, waktu lagi sakit. Itu di situ kurang ngerti saya juga, aneh tapi nyata. Lari ke sini mendoakan, baca Quran, baca ngaji, baca yasinan, itu benar-benar bagus. Tapi berpikir waktu tadi beliau sakit gimana? Katanya mau berbakti sama orang tua. Udah meninggal, udah dianterin ke alam keistirahatan, baru ditangisin, dianterin segala macam. Di rumahnya ditahlil, didoa, tapi waktu tadi sakit kenapa dibiarkan? Mana pertanggungjawaban nanti di akhirat? Itu berat bebannya. Banyak yang teriak-teriak, saya punya anak, tega, harta saya dihabisin semua, bagi waris, sampai saya nggak ngerti itu masalah itu waktu saya sakit. Kata dia, waktu saya sakit nggak bisa bangun, anak saya nggak ada yang datang pas saya meninggal. Kata dia, sama tanahnya di atas perut saya itu belum kering, kuburan saya itu belum kering, udah ribut warisan-warisan. Sekarang saya dilakukan begini-begini. Apa benar begitu, saya itu tanya sama orang-orang yang ngerti masalah agama. Bener, bener nggak caranya begitu, tolong jelasin yang sejelas-jelasnya. Supaya yang masih anak-anak muda itu bertanggung jawab kepada orang tuanya. Jangan sayang waktu masih bugar, masih gagah, masih ganteng, masih kuat. Tapi kalau keadaannya lagi begitu seperti udah sakit atau begitu, mana tanggung jawabnya? Yang tanggung jawabnya siapa, membantu mana, berbakti seorang anak ke orang tuanya. Itu bohong semuanya, karena harta udah meninggal. Warisan saya segini ya saya segini. Formalitas saya bawa ke rumah sakit gini-gini. Minta bagian mana berbakti sama orang tua, bohong. Penjilat. Nah nantinya di alam sini tuh, lidahnya sama perutnya bakal, tuh perutnya meledak. Si orang ini tuh jadi dia punya pikiran bahwa saya ini, kata dia, waktu hidupnya disia-siakan sama anaknya, tapi kalau udah kesini dia hartanya. Katanya pakai rebutan warisannya tuh. Jadi yang ada di sini nggak tenang, masalahnya di sini nggak senang karena kena teguran dari Allah itu dikarenakan nggak bisa mendidik keluarga, kurang didikan agama. Emang akunya biar dia pinter baca Quran. Itu yang pinter, doa ini, doa yang dibacanya ini dia ngerti, tapi nggak tahu isi maksud tujuannya. Kalau benar sayang sama orang tua, benerlah berbakti waktu hidup. Udah meninggal cukup sama air, dianterin datang-datangin, kasih air bunga apa. Itu nggak akan bener. Doain di rumah. Kalau kangen datang ke peristirahatan nggak masalah, nggak apa-apa. Ziarah, mengingat. Nih makanya yang di sini almarhum di sini dibentuk begini itu maksudnya apa? Ini tanda jasa bahwa kita ini itu punya orang tua, jadi nggak diratain, enggak. Oh ini turunan ini turunan ini. Jadi anak cucunya itu tahu bahwa saya ini punya keluarga. Maksudnya begitu.